Sebab sudah dapat berkat itu tidak untuk diri sendiri, sudah bukan hidup ini selesai, tapi hidup ini berlanjut. Karena itu pertanyaannya, katong su bikin apa for Tuhan? Katong su bikin apa untuk sesama manusia dan alam semesta yang Tuhan ciptakan bersama-sama dengan Tuhan? Katong su bikin apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Itu pertanyaan-pertanyaan menggugah di dalam hati yang Bapak Ibu bisa menjawabnya dan melakukannya dalam kehidupan. Kenapa kita harus bikin kepada Tuhan dan kita harus bikin kepada sesama? Sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta MM Timisela STH. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian tahun baru. 3. Pembacaan Alkitab Bilangan 6 ayat 22 dan berakhir ayatnya yang ke-27. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah disesuaikan. 5. Kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 yang diatur sebagai berikut. A. Gedung Gereja Eliora pukul 5 WIB dihadiri oleh sektor Sinai, sektor Sebaot, dan sektor Sola Gracia. Pukul 9 WIB dihadiri oleh sektor Ebenezer, sektor Beta Bara, dan sektor Kairos. B. Gedung Gereja Teofani pukul 5 WIB dihadiri oleh sektor Nehemia, sektor Sola Scriptura, dan sektor Laharoi. Pukul 9 WIB dihadiri oleh sektor Pniel, sektor Bethlehem, dan sektor Mahanaim. 6. Kebaktian Minggu tanggal 7 Januari 2024 berlangsung di 3 gedung gereja pada pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. 7. Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di gedung gereja yang adalah rumah Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada umat, terutama yang membawa anak balita ke gereja, antara lain. 1. Selama kebaktian berlangsung, mohon orang tua menjaga anaknya agar tidak berkeliaran dalam gereja, apalagi di sekitar altar atau depan mimbar, karena akan mengganggu umat dalam menjalankan kebaktian. 2. Bagi orang tua yang membawa jajan buat anak-anaknya, mohon diperhatikan sisa-sisa jajanan itu dibuang di tempat sampah atau dipungut lalu dibawa pulang, dan jangan mengotori rumah ibadah dan halamannya, karena ini rumah Tuhan yang wajib untuk kita semua menjaga kebersihannya. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 1 Januari 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat, lafazkanlah syukur kepada Tuhan, sebab Ia terus menyertai kita
sampai di hari pertama tahun 2024. Tuhan itu baik, berharaplah kepadanya dan berilah hidupmu dituntun. Dialah kota benteng dan gunung batu keselamatan kita. Mari awali tahun ini dengan berserah penuh kepadanya. Tuhan pasti memelihara dan memberkati hidup kita, sebab Dialah sumber berkat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian rohani nomor 96 bait pertama dan kedua. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku, bawalah kesukaan yang kudus dengan lonceng yang berbunyi sampai dalam hutan sunyi. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan namanya. Burung pun kecil besar nyanyi sambil bergema, selamat datang hari yang kudus, dari langit yang terbuka, turun damai, turun suka. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan namanya. Selamat pagi jemaat, Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita menyembah Tuhan. Penolong kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya hingga di awal tahun 2024. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Jemaat kita melakukan PKJ nomor 13 baitnya yang pertama. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat, mari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan secara berbalasan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersihkan
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat kita melakukan PKJ nomor 27 baitnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat, mari kita masuk dalam perenungan dan pengakuan. Kita telah memasuki hari pertama di tahun 2024. Masih panjang jalan untuk dilalui dan berbelut misteri yang belum terungkap. Jalan panjang terbentang di depan dengan sejuta tanya yang belum terjawab. Mari rendahkanlah diri di hadapan kuasa dan kemuliaannya, memohon perlindungan dan berkat Tuhan atas jalan hidup kita. Jemaat kita melakukan PKJ 241 baitnya yang pertama. Takut tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami memasuki tahun 2024. Sungguh kasih-Mu besar dan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kuasa-Mu diagungkan ya Tuhan, betapa Engkau mengindahkan kami. Jemaat kita melakukan PKJ 165 baitnya yang pertama. Janji yang manis kau takkan kulupakan. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan.
Jemaat, dengarlah anugerah Tuhan yang menghidupkan. Janganlah takut dan gentar. Masukilah kehidupan di tahun baru ini, karena tangan Tuhan menyertaimu. Ia akan mengindahkan tanah dan mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, mencurahkan dirus hujan yang menggemburkan serta memokotai tahun dengan kebaikannya. Jemaat, silakan berdiri untuk menerima dan melaksanakan petunjuk hidup baru. Jemaat, kita memang tak mengetahui hari esok, namun firman Tuhan menyelamatkan haruslah dijadikan sandaran. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat kita melakukan PKJ 274 baitnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang lekang di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 6. Kita akan baca ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tapi sebelum mari katong berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih bersama kami sampai kami boleh ada di hari pertama di tahun 2024 ini Bapa. Untuk melangkah lebih jauh di tahun ini Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu. Olehnya itu mari datang Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan ajari kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan dengar ini, agar ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh dan terang bagi kami, untuk kami melangkah lebih jauh di tahun 2024 yang masih penuh dengan misteri ini Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan apa kata sabda-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi begini, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati
mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan anak-anak, selamat pagi, shalom. Pertama kita bersyukur Bapak Ibu karena tahun lama 2023 sudah berlalu, dan dengan sukacita kita hari ini menginjak hari pertama 1 Januari di tahun 2024. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara dengan tidak melupakan pengalaman-pengalaman hidup rohani, bermasyarakat, berbangsa dan negara di 2023 yang menjadikannya sebagai bahan ajar untuk kita melanjutkan kehidupan di tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu dan Beta, semua kita tentunya ingin mendapat berkat. Betulkah Bapak Ibu, kita semua ingin dapat berkat? Ya, kita semua ingin dapat berkat. Karena kita ingin dapat berkat Bapak Ibu saudara-saudara, kita mungkin belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan berkat itu. Dan salah satu yang kita lakukan saat ini adalah mengikuti ibadah. Kita melaksanakan ibadah artinya kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Dan karena ibadah itu juga Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya dengan ibadah kita mendapat berkat. Amin. Atau di dalam ibadah itu kita menerima petunjuk-petunjuk dari Allah melalui semua panduan liturgisnya, pemberitaan firman-Nya, untuk kita menerima petunjuk tentang berkat itu Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini di tahun baru Lembaga Pembinaan Jemaat GPM memberi tema berharaplah pada Tuhan sumber berkat. Kita berharap, berusaha, menunggu berkat Bapak Ibu saudara-saudara dari Tuhan. Dan karena tadi kita menyatakan ibadah itu ingin merupakan berkat, khotbah kali ini adalah khotbah tematis, tetapi edukasi liturgisnya juga ada supaya dia nyambung dengan kondisi peribadatan kita, bahkan pemahaman kita tentang berkat. Bapak Ibu, yang pertama kita bertanya, kapan ibadah itu mulai? Apakah pada saat lonceng 3, pada saat pelayan naik di sini, itu ibadah? Ataukah ibadah itu sejak kapan Bapak Ibu saudara-saudara? Ibadah dalam pengertian liturgos Bapak Ibu. Dan ajaran gereja memberi pengertian, ajaran gereja GPM, panduan liturgi GPM memberi panduan bahwa ibadah itu dimulai pada saat lonceng pertama. Lonceng itu adalah gambaran simbolisasi dari suara Tuhan yang memanggil. Dia memanggil Melkianus, datanglah menyembahku, datanglah bergumul denganku. Karena itu dalam ibadah kita tidak pernah bilang mari kita mulai ibadah, karena ibadah itu sudah dimulai dari lonceng pertama. Karena itu Bapak Ibu dan Beta, kalau terlambat datang lonceng 3 jangan, karena Tuhan sudah panggil 1 kali itu datang, 2 kali apalagi ketiga. Jadi mulai dari besok-besok jangan terlambat. Lonceng 1 suara Tuhan panggil, ibadah sudah mulai datang Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah dengan ibadah itu kita menerima berkat pada saat rumusan berkat itu disampaikan? Ada orang Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai pengertian bahwa pada saat berkat itu dia dapat berkat. Karena itu ibadah yang lain itu tidak penting. Ada doa syafaat, keluar mayang dan lain-lain sebagainya. Salah Bapak Ibu saudara-saudara. Berkat itu kita akan terima di dalam ibadah apabila kita mengikuti suara Tuhan yang memanggil, kita mengikuti proses Allah yang memberitakan firman, kita mendengar, lalu kita menerima pengutusan dan
berkat. Pengutusan itu adalah kesiapan hati kita menjalankan firman yang telah diberitakan. Ketika kita menjalankan firman itu dalam kehidupan nyata kita, kita mendapat berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi ibadah, jadi karena itu tidak boleh keluar main. Itu sebuah proses mendapat berkat itu utuh. Dari lonceng pertama sampai lonceng terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai ibadah keluar, sampai rumusan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu berkat? Kita bertanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu berkat? Semua orang punya pengalaman-pengalaman, refleksi bilang berkat itu dalam rupa-rupa penyebutannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi dalam Alkitab seringkali merujuk kepada berkat itu adalah anugerah. Anugerah itu pemberian Allah secara cuma-cuma atau kebaikan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan berkat-berkat itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru kita coba rumuskan dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Ada 5 jenis berkat itu Bapak Ibu Saudara. Berkat itu adalah berkat Allah itu adalah dalam bentuk kesejahteraan fisik, kesehatan bagi pribadi, individu atau masyarakat. Jadi kesejahteraan fisik itu dia sehat, dia lengkap, semua utuh dan sebagainya, dia sehat. Itu yang pertama, itu di dalam Amsal, Mazmur kita dapat. Berkat itu adalah anugerah atau pemberian Allah secara cuma-cuma berupa penghasilan, kelimpahan harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, kelimpahan hasil pertanian, perikanan, usaha-usaha kita yang kita tekuni sebagai pengusaha, penjual-penjual yang kita dapat pendapatannya itu berkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Berkat Allah itu juga dalam bentuk perlindungan terhadap bahaya diri kita. Misalnya ada satu kecelakaan, ada satu musibah, kita selamat, tidak luka, tidak lecet, aman dan seterusnya. Itu adalah juga berkat Bapak Ibu Saudara, berkat perlindungan dari bahaya, keselamatan dan keamanan terhadap diri. Misalnya ada sakit tetapi kita aman atau keadaan rusuh dan lain-lain, kita tetap aman Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah berkat. Berkat itu juga adalah anugerah dalam bentuk pengampunan Allah, pengampunan sesama, suasana batin ini tenang. Keselamatan kekal kita dapat dari Allah. Dalam hubungan dengan Allah kita menjadi baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu juga berkat. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat itu dalam bentuk hubungan yang harmonis. Jadi ketong satu dengan yang lain hubungan yang baik, bercakap-cakap, membuang muka satu dengan yang lain, dendam satu dengan yang lain, harmonis. Itu berkat. Dengan sesama dengan orang lain. Kita hidup menyayangi satu dengan yang lain dalam rumah tangga dan keluarga, anak dan orang tua, saudara-saudara, orang tetangga, pimpinan, dan orang-orang yang dipimpin dan sebaliknya. Itu adalah berkat. Hidup kita saling mengasihi. Lihat satu susah tolong. Kalau sempung apa-apa bisa nasihat, berdiri dampingi saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu adalah berkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu bagian dari berkat yang kita rumuskan dari Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana mendapat berkat itu? Kalau tema kita untuk tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah berharap pada Tuhan sebagai sumber berkat. Mari kita coba lihat Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Kita coba mendalaminya sehingga kita menemukan perspektif atau pandangan berkat yang diperoleh oleh umat Israel ketika mereka dalam hubungan dengan Tuhan, keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam konteks besar Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, konteksnya atau bidang kehidupan atau bahasa tafsiran bilang Sitzen Leben, bidang kehidupannya adalah ini doa imam untuk memberkati umat Israel. Doa dan sekaligus berkat untuk umat Israel. Di tengah-tengah perjalanan umat Israel yang panjang, ini konteksnya mereka keluar dari Mesir, mau menuju tanah Kanaan, tanah keselamatan atau pembebasan itu. Di tengah-tengah perjalanan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks doa imam ini disampaikan. Tuhan memberikan petunjuk khusus mengenai berkat dan perlindungan.
ketika bangsa Israel dalam suasana keluar dari perbudakan, sementara perjalanan jauh, dan sejarah Alkitab mencatat 40 tahun Bapak Ibu mereka berputar-putar untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan dalam situasi yang begitu, sempung rumah baik, seng dapat tinggal baik-baik, berjalan padang gurun, menyeberang Laut Merah dan seterusnya. Suasana seperti itulah dalam konteks bacaan ini. Allah berfirman kepada Musa, dan Musa untuk menyampaikan hal ini kepada Harun dan anak-anaknya untuk berdoa atau memberkati umat Israel. Musa dan Harun, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam historika atau sejarah Israel, dua tokoh yang sangat penting yang membawa sebuah perubahan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa diangkat oleh Tuhan sebagai pimpinan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan. Tuhan menunjuk Musa. Ia adalah orang yang menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Dia tidak sempat masuk ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Tugasnya hanya memimpin dan mengantar mereka untuk melihat Kanaan yang dari jauh. Yang masuk di dalam catatan Alkitab hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang generasi lama yang masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa tidak. Harun adalah saudara kandung Musa. Dia sangat membantu peran-peran Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dia diangkat menjadi imam besar. Karena itu, selaku perannya sebagai imam besar, Allah berfirman kepada Musa, bilang kepada Harun dan anak-anaknya sebagai keluarga imam besar untuk berdoa dan memberkati bangsa Israel. Sebab tugas imam itu adalah menjadi pemimpin spiritualitas bagi umat Israel, memberikan arahan dalam hal keagamaan, hal moral dan etika. Itu tugas yang pertama dari imam, dari Harun dan anak-anaknya. Bertindak sebagai perwakilan umat di hadapan Allah dalam upacara keagamaan, membawa korban, doa, dan menebus dosa umat. Mewakili umat di hadapan Allah. Karena itu firman kepada Musa disampaikan kepada Harun untuk menyampaikan doa berkat tadi. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara keagamaan termasuk ritual penting seperti hari perdamaian dan perayaan-perayaan lain dalam tradisi Israel. Memastikan kesucian, kepatuhan dan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sama seperti yang dalam ibadah-ibadah katong liturgis itu ada berdiri, menyambut, duduk, tutup mata dan seterusnya. Menjaga atau bertanggung jawab terhadap perawatan tabut perjanjian yang menjadi simbol kehadiran Allah di antara umat Israel. Dan tugas yang terakhir daripada imam besar adalah memberikan nasihat, pengajaran, dan hukum kepada umat Israel atas dasar hukum Taurat. Betapa sentralnya, betapa pentingnya tugas dari seorang imam besar itu dalam strata kehidupan bangsa Israel dalam budaya dan sistemnya pada waktu itu. Karena itu, ia adalah orang yang tepat untuk berdoa mewakili umat di hadapan Allah untuk meminta berkat dan keselamatan kepada umat Israel. Bacaan Alkitab ini Bapak Ibu dari ayat 22 sampai 24, itu kita gabung saja. Itu gambaran tentang berkat Tuhan. Bagaimana firman-Nya? Berbunyi begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, demikian, beginilah kamu akan memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melakukan sebuah kritik sejarah, kenapa rumusan ini Tuhan memberkati dan melindungi engkau? Karena ada pengalaman-pengalaman sejarah yang luar biasa dari umat Israel. Ketika setelah perayaan Paskah, kematian anak-anak sulung, orang-orang Israel diminta menyembelih domba untuk mentaruh darahnya di depan pintu sehingga malaikat pencabut nyawa itu lewat dan anak-anak sulung Mesir banyak yang mati. Lalu Firaun memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk menyeberang. Di tengah-tengah perjalanan ia berpikir ia mengejar bangsa Israel untuk membunuhnya, tetapi Allah berfirman dan menjadikan Musa untuk menentukan laut terbuka, lalu mereka lewat, pasukan
musuh atau pasukan Mesir datang, laut tertutup dan mereka mati. Ketika mereka berada di dalam saat-saat yang susah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di padang gurun, mereka lapar, tidak ada bahan makanan. Allah memberikan mana setiap pagi untuk mereka makan, dan burung puyuh untuk mereka santap. Dan ketika mereka tidak dapat air, Bapak Ibu Saudara-saudara, air keluar dari batu karang untuk kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu, firman ini menyebutkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah kehidupan dan perjalanan umat Israel. Pesan utama di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan utama yaitu adalah Israel harus mengakui Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup ini. Harus mengakui itu karena pengalaman yang tadi saya sebutkan. Harus mengakui Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara kehidupan dan keselamatan mereka terhadap bangsa Mesir. Itu pesannya. Jadi mengakui Tuhan, mengakui di dalam hati mereka bahwa sumber berkat dan hidup itu hanyalah Yahweh Allah yang menyelamatkan itu. Ayat 25 Bapak Ibu Saudara-saudara berbicara tentang wajah Tuhan yang bersinar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa pesan yang hendak dibilang dari bagian firman Tuhan ini? Pesan ini ingin bilang bahwa Tuhan akan memberi petunjuk kepada Israel karena wajahnya dipalingkan kepada umatnya. Tuhan akan mendengar doa-doa bangsa Israel yang dalam perbudakan dan penderitaan keluar. Tuhan akan mendengar semua keluh kesah mereka, tangisan mereka. Karena itu wajah Tuhan memberi penerangan batin dalam kehidupan tetapi juga penerangan fisik. Pesan utama di sini yaitu menyadarkan umat Israel bahwa kehadiran Tuhan itu menerangi atau memberkati hidup mereka. Karena itu mereka tidak pernah takut dan khawatir karena Allah tetap bersama dengan mereka. Bagian ayat 26, Tuhan memberi kasih dan damai. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tadi yang telah dibilang, Tuhan mendengar doa Israel karena menghadap wajahnya. Tuhan mendengar bangsa Israel, dengar semua keluh kesah, doa dan sebagainya. Tapi pesan utama yang ingin dibilang di dalam bagian ini yaitu Israel harus sadar mereka mengalami kasih dan damai melalui hubungan pribadi-pribadi mereka dengan Tuhan. Secara bangsa mereka dipimpin oleh Musa dan Harun, tetapi secara pribadi-pribadi karena hubungannya yang intensif dengan Allah, karena itu Allah memberikan berkat pelindungan dan kesejahteraan bagi mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 27, menempatkan nama Tuhan atau nama Allah itu di atas segala-galanya. Firman Tuhan ini berbunyi, mereka harus menempatkan namaku di atas bangsa Israel, sehingga aku akan memberkati mereka. Israel tidak percaya, tidak boleh percaya kepada Baal, tidak boleh percaya kepada kemampuan bangsa-bangsa yang dianggap sekutu. Tetapi Israel harus percaya sepenuhnya kepada kedaulatan dan kekuasaan Allah untuk melindungi mereka. Allah tidak boleh diduakan di dalam kehidupan mereka. Kekhawatiran mereka tidak perlu ada, harus percaya kepada Allah. Pesan utamanya adalah mengakui, percaya dan memuliakan nama Tuhan sebagai fondasi dan harapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu beberapa nilai yang menjadikannya, yang menyebabkan Israel itu mendapat berkat di dalam kehidupan sesuai dengan doa berkat yang disampaikan oleh Allah melalui Musa dan kepada Harun dan anak-anaknya. Intinya percaya kepada Tuhan, tidak boleh ragu kepada Tuhan walaupun di dalam kesusahan dan perjalanan yang berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa gunanya bagi kita? Apa maknanya bagi kita? Kita mulai dengan pertanyaan reflektif, pertanyaan evaluasi. Apakah kita mendapat berkat dari Tuhan di tahun 2023? Bapak Ibu dapat berkat? Amin. Kita dapat berkat pono-pono, penuh-penuh dari Tuhan. Di luar kemampuan dan
kehebatan kita Tuhan memberikan berkat bagi Bapak Ibu. Lihat saja, napas kehidupan masih ada sampai sekarang. Katong bisa makan dan minum walaupun terbatas-terbatas, berkelebihan-kelebihan. Katong pun anak-anak bisa sekolah, katong bisa pegang tangan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saja di antara banyak rumusan berkat atau jenis-jenis berkat itu ada yang dapat penuh, full, tetapi juga ada yang sendapa full. Misalnya kita mendapat fisik yang sehat, kita banyak harta, jabatan dan kedudukan, tetapi hubungan-hubungan sosial, kedamaian hati, relasi tidak baik. Ada juga mungkin kita punya relasi-relasi yang hubungan yang baik terjadi antara suami, istri, anak-anak, tetangga, bersaudara, tetapi kita kurang sehat, sakit-sakit, tapi puji Tuhan kita masih hidup dengan berkat Tuhan itu. Atau juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, tetapi kita belum mendapat pekerjaan, kita tidak mendapat pekerjaan, pendapatan yang tetap dan sebagainya, tapi kita tetap hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur karena berkat Tuhan itu mencakup dan melengkapi semua aspek yang kurang dalam kehidupan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun 2024 ini kita menjadikan pengalaman penerimaan berkat di tahun 2023 untuk kita memperoleh berkat di tahun 2024. Dengan tentu belajar dari bagian tadi, pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka dan dalam teks bacaan Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, akuilah Tuhan sebagai sumber berkat dan pelindung di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya kepada manusia, tapi tidak sepenuh hati kita percaya. Kita percaya sepenuh hati seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang mencintai kehidupan kita. Yang menciptakan kita Bapak Ibu dan saya serupa dan segambar. Itu pesan kita sangat berharga kemanusiaan itu di hadapan Tuhan. Kita harus juga punya kesadaran kalau kita ingin mendapat berkat di tahun 2024. Kita harus sadar bahwa kehadiran Tuhan itu selalu menerangi kehidupan kita. Selalu memberikan penerang dalam hidup itu. Karena itu ketika kita buntu di dalam persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, persoalan-persoalan pekerjaan, persoalan-persoalan masyarakat, Roh Kudus memberikan inspirasi, menggerakkan kepada kita, lakukan ini dan kita lakukan tanpa kita pikiran seterusnya, dan jalan keluar solusi ada, kita mendapat hidup yang baik, nyaman dan aman. Kita juga diminta untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang intensif. Dalam gumulan-gumulan dan doa-doa, dalam ibadah-ibadah atau ritual-ritual kita, intensif kita melakukannya sama dengan bangsa Israel. Musa dan Harun memimpin mereka, tetapi secara pribadi mereka kuat dengan Tuhan. Karena itu mereka dibimbing oleh Tuhan keluar dari Mesin, masuk di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bangunlah hubungan-hubungan, pergumulan-pergumulan yang baik dengan Tuhan. Ada apa-apa di dalam rumah tangga dan keluarga, pekerjaan, usaha, masuk kepada Tuhan, masuk bilik-bilik doa, meja-meja sambayang, taruh natsar, berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan untuk membunuh, berdoa bukan untuk membinasakan, berdoa untuk Tuhan menghidupkan, berdoa untuk jalan-jalan Tuhan ada. Sebab Tuhan menciptakan kita ini manusia yang harus meneruskan kehidupan, menjaga kehidupan, bukan membinasakan dan menghancurkan. Bangunlah relasi-relasi Bapak Ibu secara insentif, secara pribadi dalam ibadah-ibadah seperti ini, keluarga, doa-doa dan pergumulan. Dan yang terakhir, harus mengaku berkat Tuhan itu. Lalu percaya dalam memuliakan dan memuliakan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah fondasi hidup kita dari waktu ke waktu. Kalau sudah dapat berkat di tahun 2024, kita sudah melakukan itu. Nanti kita evaluasi di 31 Januari 2024. Pertanyaannya, sebab sudah dapat berkat itu tidak untuk diri sendiri, sudah bukan hidup ini selesai, tapi hidup ini berlanjut. Karena itu pertanyaannya, katong su bikin apa for Tuhan? Katong su bikin apa untuk sesama?
manusia dan alam semesta yang Tuhan ciptakan bersama-sama dengan Tuhan. Katong bikin apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Itu pertanyaan-pertanyaan menggugah di dalam hati yang Bapak Ibu bisa menjawabnya dan melakukannya dalam kehidupan. Kenapa kita harus bikin kepada Tuhan dan kita harus bikin kepada sesama? Kalau zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel, umat pilihan itu bertemu muka dengan Allah dalam bentuk kehadirannya, dalam bentuk rupa-rupa alam. Di zaman perjanjian baru Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa dengan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Penyelamat, kalau kita baca dalam cerita-cerita perjanjian baru. Kalau di zaman sekarang, kita tidak berjumpa secara fisik dan bentuk-bentuk alamiah dengan Allah, atau secara fisik seperti Yesus dengan murid-murid dan orang banyak. Tetapi kita berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa dengan Allah ketika kita berjumpa dengan manusia. Kita berjumpa dengan Allah ketika kita berada bersama-sama dengan orang yang menderita. Kita berjumpa dengan Allah ketika kita berada bersama-sama dengan orang miskin. Orang yang diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Itu wajah Allah, wajah Tuhan, wajah Yesus Kristus ada pada penderitaan mereka. Sebab Allah menciptakan Bapak Ibu dan saya manusia yang tadi saya gambarkan dan alam semesta itu serupa dan segambar dengannya. Karena itu perintah imperatif. Kalau kita mendapat berkat yang tadi sudah digambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi alam ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu nanti lihat pikiran para ahli Bapak Ibu Saudara-saudara untuk 2024 ini kira-kira apa yang ditengani, yang akan dihadapi. Kita mungkin secara nasional dan secara lokal akan menemukan beberapa masalah yang akan kita hadapi. Mungkin kita akan berhadapan dengan ketimpangan ekonomi yang ya supung penghasilan saja, yang seng ya begitu-begitu saja. Ada ketimpangan ekonomi. Kita mungkin akan berhadapan dengan krisis pangan. Makanan susah Bapak Ibu Saudara-saudara. Katong berdoa supaya hujan baik, lalu saudara di sekitar sini punya jagung baik, tanaman kasbi, keladi dan lain-lain itu menjadi baik sehingga ada krisis ekonomi. Kita juga akan mungkin berhadapan dengan isu lingkungan. Kalau bahasa lingkungan, dong bilang akan kita baca itu akan nama deforestasi atau pengecilan terhadap luas hutan. Dan kalau hutan itu kecil, kita dapat oksigen sedikit karena itu panas, tengah mati karena oksigen yang ada. Akibatnya apa? Orang potong kayu sembarang, orang rubuh pohon kiri kanan, orang yang menanam dengan baik, rumah kaca dan lain-lain. Itu kita akan menemukan juga hal-hal seperti itu. Lokalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, lapangan pekerjaan mungkin menjadi susah, sempit, kecil Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu banyak pengangguran. Dan masih banyak pergumulan pribadi, rumah tangga, Bapak Ibu dan saya dan beta dan persekutuan ini yang akan kita hadapi. Itu pasti karena kita hidup, bukan kita sudah mati. Orang yang hidup akan berhadapan dengan tantangan itu dan prediksi-prediksinya ke depan seperti itu. Tapi Bapak Ibu seperti tadi firman Tuhan Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 memberikan bagaimana pergumulan Israel. Mereka diberkati, dapat berkat dan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman iman itu juga kita pakai. Kita percaya tahun 2024 kita semua akan bisa menghadapi semua tantangan dan mendapat berkat. Kita amini semua. Katakan amin, amin Bapak Ibu. Kita mendapat berkat daripada Tuhan. Kita percaya sebab kita hidup tergantung kepadanya. Kita lemah, kita terbatas, tapi Allah yang sempurna, Allah yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Hingga mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 kita mendapat berkat sukacita, kita rukun dan damai, hormat, puji, kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan. Amin.
meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita angkat pujian dengan melakukan PKJ 255 baitnya yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayangmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat silakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dalam segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian GBM 166, bait pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkat
Angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan. Angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Ayo bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan. Angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan. Angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan. Angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkat
Angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan. Angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, baik pribadi maupun kehidupan keluarga kami. Sebagai tanda ungkapan syukur itu, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Allah mau memberkati persembahan syukur kami ini. Ini doa hamba-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan mari kita menghampiri kekudusannya di dalam syafaat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa pemelihara kehidupan, Allah yang selalu bekerja lewat Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai, melindungi dan memelihara, serta memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat ini, di hari pertama, kami berada di dalam penyembahan kepadamu dalam ibadah tahun baru 1 Januari 2024. Kami bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2023 telah kami lalui dengan suka dan duka, dengan berbagai berkat penyertaan perlindungan, dan berbagai hal yang kami belajar untuk memperbaiki dan meneruskan kehidupan kami di tahun 2024. Kami juga bersyukur Tuhan karena akhir tahun telah kami lewati dengan damai dan sejahtera. Di antara kami semua masih hidup sampai detik dan saat ini. Karena itu kami yang beribadah untuk memuliakan-Mu, kami minta kepada Tuhan, berikanlah berkat yang tersendiri kepada papa, mama, anak-anak semua yang datang beribadah di saat ini dalam ibadah tahun baru di Jemaat GPM Tihakur ini. Berikanlah berkat yang kami perlukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu sebagai pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Agar daripada berkat itu kami bersyukur, kami berbuat banyak kepada Tuhan lewat kemanusiaan dan alam semesta. Ya Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur sebab selama hari-hari kehidupan ini Tuhan memberikan banyak berkat. Yang boleh kami naikkan di saat ini adalah syukur-syukur karena kami berulang tahun pernikahan, kami berulang tahun hari kelahiran Tuhan di antara umat-Mu. Secara khusus kami harus berdoa bagi Ibu Yohana Adriana Agustin yang berulang tahun hari ini usia 49 tahun. Tuhan berkati anak Tuhan, hamba Tuhan dengan keluarga dan rumah tangga dan apa yang ia butuhkan, dengan semua orang yang berbahagia karena berkat-berkat ulang tahun pernikahan, ulang tahun bertambah usia, dan ulang tahun lainnya Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami juga mendapat berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Sebab berkat-berkat itu kalau kami hitung dan kami bandingkan dengan diri kami,
tak layak kami menerima semua itu. Ajaib sungguh kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak baik-baik saja, di tengah situasi yang betul-betul membutuhkan kerja keras, pengorbanan, penghematan, dan hal-hal yang lain, Tuhan tetap memberikan berkat bagi kehidupan kami. Rumah tangga, keluarga, jemaat, bahkan bangsa dan negara kami, wilayah kami, Kabupaten Maluku Barat Daya, semuanya aman utuh di bawah perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua berkat-berkat dan rahmat-Mu bagi kami. Kami harus berdoa bagi pergumulan-pergumulan masa depan yang akan kami jalani. Kehidupan umat Tuhan seutuhnya di dalam jemaat GPM Tiakur ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan lindungi, pelihara, jaga kami. Jauhkanlah kami daripada pencobaan yang menjadikan hidup kami sia-sia. Tapi jadikanlah kami selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu apapun rencana-rencana yang akan kami lakukan di usbu yang baru ini, Tuhan berkati rencana pribadi, keluarga, rumah tangga, rencana dalam perjalanan untuk menjumpai keluarga, balik dalam liburan, rencana pengembangan bisnis dan pekerjaan, apapun rencana-rencana untuk masa depan Tuhan berkati. Terlebih khusus kami berdoa bagi rencana-rencana anak-anak kami untuk studi, untuk pembinaan, untuk pertumbuhan, untuk mencari lapangan pekerjaan. Bapak berkati anak-anak Tuhan sebab mereka adalah buah hati kami dan titipan berkat Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan bagi kehidupan kami dan masa depan jemaat, daerah, nama Tuhan ada pada mereka. Berkati mereka, akan mereka bertumbuh dengan sehat, mereka sukses, hormat, puji, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua dengan rutinitas pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni Bapa di sorga. Di tahun yang baru ini, mungkin tanggal 2 atau tanggal 3, PNS akan masuk pekerjaan dan kami yang bekerja sebagai orang biasa juga akan bekerja. Berkatilah kami dengan semua pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pekerjaan-pekerjaan swasta lainnya, petani, nelayan, pengusaha. Berkati kami Tuhan agar kami mendapat berkat. Lumbung-lumbung kehidupan kami dipenuhi berkat. Kami mendapat kehormatan, jabatan, sukacita, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Doa-doa untuk masa depan ini kami serahkan kepadamu. Dan jadilah kehendak kami, bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan umat Tuhan yang ada di dalam batin mereka, sanubari mereka, keluarga, rumah tangga, pribadi mereka, tetangga mereka, pemimpin-pemimpin. Doa-doa pribadi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan apabila Bapa di sorga, ada yang putus asa, ada yang hilang pengharapan, ada yang tidak dapat jalan keluar, ya Tuhan bimbing mereka semua. Ada yang dikecewakan, ada yang disakiti oleh orang-orang yang dicintai, ada yang mendapat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Allah bertindak sebagai pembelah di dalam kehidupan mereka untuk kami semua hidup, untuk kehidupan ini berkelanjutan. Kami juga berdoa bagi kami dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, keadaan-keadaan yang mendukacitakan kehidupan kami, keluarga-keluarga yang berduka cita, usbu yang lampau sampai usbu yang saat ini terjadi Bapa di sorga, keluarga pelipus, keluarga kuara, keluarga-keluarga anak Tuhan yang lain yang berada di dalam duka cita, yang berada di dalam kesedihan. Tuhan hibur, kuatkan mereka, berikan pengharapan bagi mereka, dan muluskan semua jalan-jalan untuk memasuki lorong-lorong kesedihan ini. Supaya pada waktunya kami semua akan bersyukur bangkit dan mengatakan apa yang terjadi kami mengamininya karena baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, doa-doa yang menjadi rahasia kebatinan semua umat Tuhan yang hadir saat ini secara pribadi, rumah tangga, kecil, besar, tua, muda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kehendak bebas Tuhan untuk menjawab doa-doa dan pergumulan rumah tangga dan keluarga, doa-doa kebatinan dan rahasia hidup kami. Tuhan akan menjawabnya karena kecintaan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan dan sebagai persekutuan. Hal-hal yang tidak kami doakan untuk umat Tuhan secara khusus, kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Kami harus berdoa Bapa di sorga bagi doa-doa kebersamaan kami
relasi-relasi kami antara gereja, negara, dan lembaga-lembaga partnership lainnya Tuhan. Kami harus berdoa kepada gereja Protestan Maluku, kami harus berdoa kepada gereja-gereja di seluruh dunia, Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Bapak Ketua Sinode dan semua jajaran dan keluarga rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua majelis pekerja kelas dalam semua tingkatan, majelis pekerja kelas Letimola secara khusus dengan keluarga rumah tangga, Tuhan berkati, jaga, lindungi, pelihara, berikan petunjuk untuk jalan-jalan yang baik. Kami berdoa secara khusus bagi Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ibu Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu PHMJ, pendeta-pendeta, penatua diaken, bersama dengan pengurus sektor, pengurus unit, pengurus wadah-wadah organisasi gerejawi, pengurus angkatan muda GPM, panitia-panitia pembantu, semua pelayan yang melayani Tuhan siang dan malam di dalam gereja ini, kolektan, kostor atau agama, pelayan musik gereja, pemain organ, penata sound system, dan Imfokus atau IT Media Center. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, berikan berkat bagi mereka, berikan semangat bagi kami semua, agar kami tetap melayani pekerjaan Tuhan ini dalam keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga hidup kami dharma baktikan, dan kami memberikannya, mempersembahkannya sebagai contoh untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dunia ini mengaku. Semua anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh secara khusus, Tuhan akan memberkati rumah tangga, keluarga, dan masa depannya di dalam nama-Mu dari kekal hingga kekal. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Indonesia, NKRI adalah bagian panggilan iman ketika kami memerdekakan bangsa ini dengan disokong oleh kekristenan. Karena itu Bapa di sorga, jaga lindungi negara ini agar utuh aman di bawah NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Indonesia, agar terus awet, terus terjaga, terus menerus. Momen-momen demokrasi akan yang terjadi di dalam pergumulan bangsa dan negara kami. Tanggal 14 pemilihan presiden dan DPR, DPD, RI, DPR, provinsi, kabupaten, kota, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan menyertai dan mempersatukan kami sebagai pesta anak-anak bangsa, pesta rakyat. Dengan sukacita kami akan menjalaninya. Jauhkanlah perpecahan, jauhkanlah hal-hal yang mengerongrong persatuan kami sebagai pribadi-pribadi di dalam kebangsaan ini Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Siapapun yang nanti terpilih, kami percaya adalah orang yang terbaik yang Tuhan utus untuk melayani bangsa dan negara ini. Ajarilah kami Tuhan sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif, tidak golput, tetapi menjalankan hak kami. Karena di dalam hak itu kami menentukan hidup masa depan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan terkait dengan penyelenggara, Panwas, Bawaslu, dan PPK, TPS, dan lain-lain yang akan melaksanakan pesta pemilihan ini. Bapak, 5 tahun yang lalu kami mendapat duka cita yang banyak penyelenggara yang mati. Kami berdoa mohon keselamatan bagi semua penyelenggara, agar semua akan hidup untuk menjalankan tugas negara yang adalah juga amanah daripada Tuhan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara seluruh rakyat, termasuk di Provinsi Maluku, lebih khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami berdoa untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara, semua anggota masyarakat di Maluku Barat Daya yang dipimpin oleh Bapak Bupati, orang tua kami, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, para asisten staf AG, pimpinan OPD, dan semua pegawai. Mereka kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Berkati kami agar kami bekerja dengan maksimal untuk pelayanan publik, untuk hal-hal yang mendatangkan kemajuan dan kemakmuran bagi kami bersama. Mitra-mitra, TNI dan Polri dan lembaga-lembaga terkait, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Gajari, PLN, perusahaan air minum daerah, perbankan, dan lembaga-lembaga vertikal lainnya. Biar kami bersinergi, kami bekerja sama untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk semuanya kami doakan para pimpinan dan orang-orang yang mereka pimpin, untuk Tuhan memberikan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Ya Bapa, ya Allah kami berdoa bagi semua hal di tahun baru ini. Hari pertama kami menjalaninya, biar sukacita dan berkat itu
kami akan bawa pulang dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami akan tetap menikmati berkat Tuhan, sebab ini adalah janji-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami apa adanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya kami akan berdoa, Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini akan segera usai. Sebagai tanda kesiapan kita menerima pengutusan dan berkat, Bapak Ibu disilakan berdiri. Jemaat kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 410 baitnya yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat, Tuhan telah memimpin kita meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan kemurahannya yang tak berkesudahan. Ia mengindahkan kita dalam seluruh ciptaannya dalam damai sejahtera. Sekarang kita diutus untuk terus berjalan bersama kasih Tuhan, agar melalui hidup ini semua orang berkata, ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Di seluruh bumi keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Kaluedo, Bapak Ibu disilakan duduk untuk berdoa syukur. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Majelis Jemaat GPM Tiakur, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.